Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita yang mana ini mengisahkan tentang Mbak TKW yang bekerja di Taiwan. Yang mana di sini bertemakan seperti ini. Izinnya cuti, ternyata ninggal rabi, padahal aku sudah positif hamil. Waduh, ini jadi tentang esek-esek atau tentang kisah asmara para TKW ya dan TKI di Taiwan. Yang mana di sini kronologinya. Sebuah kisah memilukan datang dari seorang tenaga kerja wanita atau TKW asal Taiwan yang bekerja merasakan pahitnya ditinggal kekasih yang pulang cuti ke Indonesia. Mbak Siti, ya namanya di sini disingkat guys ya, yaitu namanya Mbak Siti. Mbak Siti seorang janda dengan 2 anak pekerja keras di Taipei. Mbak Siti seorang janda dengan 2 anak bekerja keras di Taipei, Taiwan, dan telah menjalin hubungan dengan seorang pria yang juga seorang tenaga kerja Indonesia atau TKI. Hubungan cinta yang mereka bina telah berjalan cukup lama, bahkan menghasilkan kehamilan bagi Mbak Siti. Nah, jadi mereka itu menjalin hubungan ya, sedangkan banyak itu punya 2 anak, janda 2 anak, tapi ya teman-teman tahu sendiri ya kan, kalau janda di Taiwan itu janda paling bohai dan ya pokoknya seperti itulah. Jadi masnya ini kalaupun masih bujang, akhirnya masih suka juga ya sama janda beranak 2, karena emang teman-teman tahu sendiri kan kalau di Taiwan jandanya itu justru emang janda itu semakin di depan ya. Dalam situasi yang penuh harapan itu, kekasihnya memohon cuti untuk kembali ke Indonesia. Namun apa yang terungkap kemudian mengejutkan banyak orang. Rupanya cuti yang diambil oleh kekasih Mbak Siti untuk kembali ke tanah air membawa kabar yang menyakitkan. Ia menggunakan waktu cuti untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis di kampung halamannya. Mbak Siti yang terkejut dan hancur hatinya juga mendapati bahwa dirinya telah diblokir oleh sang kekasih yang kini telah menikah di Indonesia. Wah, ini masnya ini keterlaluan ya. Dia sudah menghamili mbaknya itu, dan setelah dia minta izin untuk cuti ya, ngomongnya sih cuti. Setelah dia cuti pulang, ternyata dari WA, Facebook mbaknya ini, jadi mbak janda ini, Mbak Siti ya, diblokir semua guys. Ini saya rasa cowoknya itu keterlaluan ya, dan kalau boleh nanti mungkin biar ada klarifikasinya, ini bisa dituntut loh. Nah, jadi intinya untuk teman-teman yang mempunyai pasangan ya, mungkin itu janda, perawan, ataupun bujang, ataupun duda ya, dan kalian itu berteman, berpasang-pasangan. Jadi kalaupun mungkin teman-teman mau berteman ataupun mungkin mau berkencan gimana, keadaan gimana pun, kalau boleh yang di rumah itu jangan sampai disia-siakan, ataupun mungkin yang di sininya juga jangan sampai disakiti, kasihan ya. Jadi jangan sampai melakukan hal seperti itu. Coba kalau semua posisi tersebut di diri kalian gimana? Jadi di sini enak banget, sudah menghamili, mungkin sudah hamil, aku minta cuti untuk pulang. Padahal itu untuk pulang ya, namun dia ngomongnya cuti. Dan selepas di rumah dia juga nikah dan hamilin lagi, yaitu istrinya yang barunya itu. Ini benar-benar harus diungkap ya teman-teman. Jadi mungkin nanti teman-teman ada yang bisa mengetahui kelanjutannya, nanti silahkan tuliskan komentarnya ya, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Karena seperti ini, garangan seperti ini ya harus diviralkan loh. Ini otomatis seperti PK ya, itu penjahat kelamin yang bisanya hanya menyakiti ya. Ya kalau mungkin berpacaran dan melakukan hal seperti itu, namun jangan sampai hamil, kan otomatis tidak ada siapa yang dirugikan. Ini sampai mungkin ya udah jangan minum obat atau gimana, dihamilin, ditembak dalam, akhirnya jadi hamil dengan harapan masa ini mau bertanggung jawab. Namun ternyata justru ditinggal nikah. Ini otomatis si masnya ini harus dituntut ya, karena ini sesuatu yang janji dan sampai ada anak, dan setidaknya nanti masnya itu harus benar-benar nikahin agar anaknya nanti mempunyai status ya. Jangan sampai dia itu nanti di kakaknya atau di surat itunya tidak ada
apa itu, seperti surat kakak ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mempunyai pasangan di Taiwan agar lebih waspada dan berhati-hati ya. Ya dari kisah ini kalian harus mikir lah, yang mungkin sekarang tiap minggu libur sama garangannya ya, masuk ke hotel dibolak-balik gini gitu. Kalian mikir nggak? Coba tanyakan pada pasangan kalian atau garangan kalian ya, Mas, gimana nanti kalau mungkin sumpama ya di prank aja sama dia ya, sumpama nanti bulan depan ataupun akhir tahun ini nanti kita cuti dulu pulang bareng, kita nikah di sana atau minta izin sama orang tua, terus kita datang lagi ke sini. Coba itu garangan kalian itu mau nggak? Kalau dia emang mau dan berani dan tidak ngasih alasan apa-apa, berarti itu dia benar-benar sayang sama kalian. Namun kalau dia ada alasan katanya, aku nggak boleh, pabrikku gini, bosku gini, nah itu tinggalkan. Berarti dia hanya ingin menikmati tubuh kalian, dan nanti selepas bosan ya kalian ditinggalkan, dia bisa nyari lagi. Coba. Nah, jadi di sini dari kisah ini kalian itu harus lebih pinter ya, jangan pekok ya. Jangan tiap minggu dipakai, dibulak-balik sedangkan tidak ada komitmen. Ya emang kalian itu apa ya, udah dewasa, sudah saling normal ya, dan saling membutuhkan. Namun ya kalau laki-laki bisa nyari lain lah, kalian seumpama perutnya besar gimana coba? Harus menanggung derita sendiri, harus menanggung malu, keluarga juga nanggung malu. Ya kalaupun mungkin minum obat atau gimana ya, namanya juga nasib kan nggak tahu, tiba-tiba jadi gimana coba. Nah, jadi di sini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman agar lebih waspada. Tanya sama garangan kalian, coba di prank dulu ya, istilahnya, ayo Mas nanti 2 bulan lagi atau akhir tahun ini atau nanti bulan sekian kita pulang dulu, kita nikah, terus kita kesini lagi. Coba apa tanggapan garangan kalian? Kalau dia emang ya udah ya nggak apa-apa, atau mungkin nanti dia ngasih alasan yang ini itu nggak mau, tinggalkan ya. Berarti dia niatnya hanya ingin main-main dan hanya ingin menikmati kalian. Kalian itu jangan pekok lah ya, cobalah pinter dikit ya. Jangan tiap minggu istilahnya diajak libur, cuma dia disebut sayang, disebut demplon, udah kelepok-kelepok. Nanti pas ditinggalin nangis kalian. Nah, jadi untuk teman-teman agar lebih berhati-hati dan yang punya pasangan, coba ditanyakan keseriusannya nyampe mana dan dikenalkan ke orang tua, dan orang tua dianya juga dikenalkan ke orang tua kalian. Jadi setidaknya kedua orang tua itu saling kenal, dan disitulah kalian mau ngelakuin gini gitu, yaitu hak kalian ya. Jadi setidaknya kalau sumpama mungkin tidak jadi atau gimana kan sudah ada omongan orang tua, jadi si garangan itu agak sedikit malu ya. Namun kalau tanpa mengenali kedua kebelah pihak orang tua, ya udah, kalian mau hamil kayak apa ya, laki-laki tinggal lari lah, tinggal lah, kalian gimana? Harus mungkin dukun lah, harus gini gitu, kalian tersiksa sedangkan dianya sedang ke hotel lagi sama perempuan lain. Apa nggak sakit kalian? Nah, jadi di sini saya bukan berarti menceritakan atau ngajari ya. Ini setidaknya bisa menjadi pembelajaran buat kalian nih. Kalian ya yang mempunyai garangan nih, yang punya pasangan ya. Karena setiap pasangan yang di Taiwan ya sebutnya garangan ya. Yang nggak tahu, pokoknya saya tahunya ada teman-teman yang namanya pasangan di Taiwan yang belum nikah, namun dia sudah ngelakuin itu tiap minggu atau mungkin tiap 1 bulan sekali, itu namanya garangan. Makanya coba dites, kalau emang garangannya benar-benar dia benar-benar mau serius, otomatis dia nanti kalau seumpama diajak pulang dulu nikah, pasti dia mau. Ya udah nanti bulan sekian atau gimana, itu berarti dia ada keseriusan dan ada komitmen. Namun kalau seumpama dia banyak alasan ya, katanya gini, pabrikku ini nggak boleh ini, tinggalkan ya. Kalian hanya akan dijadikan yaitu pelampiasannya, selepas dia bosan ya lari, tinggalin kalian lah. Kalian gimana coba? Nah, jadi dari kisah ini semoga bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman agar lebih peka ya, lebih ngerti, dan jangan tolol ya. Ingat, jangan tolol, jangan tiap minggu tiap bulan ngangkang terus, pas itu ditinggalin nyesek.